Bapak Ibu, sebenarnya dari materi ini sebenarnya ada dua yang penting ya. Ada dua yang penting ini yang saya mau sampaikan sebenarnya malam ini. Yang pertama, Bapak Ibu sudah tahu bagaimana kita menemukan ide-ide penelitian, ya. Karena banyak sekali ini orang mengalami kesulitan di sini. Apa sih kita mau teliti ini? Orang bingung. Apa ini kita mau teliti ya? Apa ini kita mau teliti? Apalah ya? Nah, itu yang pertama. Ini saya sudah sebutkan ya. Saya sudah sebutkan ini ide-idenya kita ambil dari mana ya. Nah, kemudian ketika kita sudah dapatkan ide, yang penting itu judul, fokus, rumusan masalah, teori, dan pendekatan. Ini aja dulu Pak, kita pastikan. Ini saja dulu. Ya. Kira-kira apa judulnya? Kalau judulnya juga belum jelas, kira-kira apa kalimatnya, narasinya di situ, apa fokus atau variabel yang kita mau teliti, apa permasalahannya, teorinya apa, pendekatannya apa. Itu saja dulu, ya. Judul. Nah, misalnya ini, ya. Yang saya sebut benang merah penelitian. Benang merah penelitian. Contoh, analisis resepsi penonton. Analisis resepsi penonton dakwah online Ustaz Abdul Somad di channel YouTube. Ya. Ini penelitian komunikasi ya, analisis resepsi. Nah, ini ada saya kasih huruf merah ini ya. Resepsi. Resepsi itu penerimaan. Jadi kalau kita bikin judul itu ada fokusnya. Fokusnya itu diletakkan di awal ya. Jangan meletakkan fokus di belakang ya, enggak ada itu fokus diletakkan di belakang. Jadi fokus itu harus kita letakkan di awal judul. Ya. Nah, ini fokusnya ini analisis resepsi penonton. Tapi kata kuncinya ini resepsi. Intinya ini resepsi. Jadi apapun judulnya, itu fokusnya diletakkan di depan dan ada kata kuncinya di situ, keywordnya di situ. Ya. Nah, kemudian fokus itu adalah sasaran kita, ya. Kalau penelitian S1 judulnya resepsi, maka otomatis fokusnya langsung resepsi. Tapi kalau penelitian S2 judulnya resepsi, fokusnya bisa dua, bisa isi pesan, bisa penerimaannya juga bisa. Nah, kalau S3 kita bisa tiga, isi pesannya, penerimaannya, dan perilakunya. Oke. Tapi resepsi ini tidak boleh hilang. Nah, sering kita dapatkan judulnya apa, fokusnya, rumusan masalahnya lain. Ya. Nah, jadi usahakan kata kuncinya ini jangan hilang. Kalaupun kata kuncinya diganti, tapi maknanya harus sama. Ya. Jangan bikin judul yang tidak terjabar di fokus, rumusan masalah, dan seterusnya. Jadi ini sudah segaris ini. Begitu pula kalau kita bikin rumusan masalah, itu turunan dari fokus. Nah, jadi bagaimana isi, bagaimana resepsi, bagaimana perilaku. Ya kan? Kalau penelitian S1, ya bagaimana resepsi atau penerimaan. Nanti resepsinya itu terbagi 3. Ya. Nah, kalau S2 mungkin 2 saja, bagaimana isi pesannya dan bagaimana penerimaannya. Kalau S3, bagaimana isi pesannya, bagaimana penerimaan halayak,
dan bagaimana perilaku halayak setelah dia menerima pesan itu. Ya. Nah, yang jelas kata resepsi ini sudah segaris ini, ya. Nah, teori karena kita meneliti mengenai penerimaan halayak terhadap isi pesan, maka tentu harus kita pakai teori penerimaan. Ya, teori penerimaan ini banyak. Nah, yang paling sering dipakai teori resepsi dari Stuart Hall yang menyebut ada 3 itu kategori penerimaan pesan. Ada yang setuju atau dominan, ada yang kritis, ada yang menolak atau oposisi. Nah, jadi di sini sudah kelihatan judul resepsi, fokusnya resepsi, rumusan masalah resepsi, teorinya harus teori resepsi. Oke. Nah, kalau misalnya bagaimana isi, berarti kita di sini harus pakai teori isi. Analisis isi, tergantung analisis isinya apa nanti, ya. Apa analisis wacana, apa analisis semiotik, apa analisis framing, ya. Di sini juga nanti kita pakai teori perilaku. Ya. Jadi intinya ini harus satu garis lurus. Di sini bicara resepsi. Nah, pendekatan kualitatif. Data harus data mengenai resepsinya, ya. Nah, sering juga ini mahasiswa bertanya, Pak, kalau kita ke lapangan, data apa yang kita ambil? Berarti dia tidak paham teorinya. Jadi teori itu memandu kita untuk ngambil data. Jelas di sini yang harus kita cari, yang harus kita ambil datanya, bagaimana penerimaan penonton mengenai pesan itu, ya. Itu dulu. Jangan lagi misalnya bagaimana prosesnya, ya, bagaimana misalnya format simbolnya, jangan. Kenapa? Karena teori yang kita pakai ini harus sesuai, ya. Kemudian kemudian itulah kita analisis. Analisis itu sebenarnya adalah campuran dari data ditambah teori ditambah makna, ya, yang kita berikan. Nah, kalau S3 ya tambah novelty. Nah, kesimpulannya tentu saja di sini harus muncul ini resepsi. Nah, inilah yang saya sebut sebagai benang merah penelitian. Kalau judulnya A, fokusnya A, rumusan masalahnya A, teorinya A, dan seterusnya. Ini yang saya sebut dengan, ya. Jadi Bapak Ibu, saya kira untuk malam ini, kalau Bapak Ibu sudah kuasai bagaimana kita menemukan ide, ya. Kemudian ide itu kita turunkan menjadi judul, fokus, teori, dan pendekatan. Kemudian judul, fokus, rumusan itu kita buat sebagai satu garis lurus. Nah, itu aja dulu Pak, udah luar biasa. Ya. Inilah kita merencanakan penelitian. Sebenarnya penelitian itu ada 3 ya tahapannya. Ada desain atau rencana, kemudian ada pelaksanaan, dan ada nanti pembuatan laporan, ya. Nah, saya sebenarnya rencana nanti untuk pertemuan berikutnya, ya, mudah-mudahan bisa nanti berjalan lagi bagaimana kita melaksanakan penelitian itu, ya. Kemudian kunci sukses penelitian, pertama pahami filosofi penelitian, ya, mengapa kita meneliti, ya. Kemudian memahami paradigma penelitian. Paradigma itu adalah pikiran-pikiran dominan, ya, yang memandu kita dalam penelitian. Itu minimal ada 4, ada paradigma positivistik, post-positivistik, konstruktivis, dan paradigma kritis, ya. Mungkin nanti kapan-kapan kita bahas. Kemudian memahami teori yang digunakan, ya. Ada teori grand theory, ada teori operasionalnya, ada teori indikatornya, ya, teori variabel dan teori indikator. Memahami pendekatan menerapkan pedoman karya tulis, ya, PKTI-nya. Nah, ini penting juga ini, ya, kita menyesuaikan dengan gaya yang kita gunakan di kampus, di tempat kita. Kemudian memiliki sikap, ya.
karakter ilmiah. Nah, ini penting, jujur, objektif, bertanggung jawab, sabar, dan lain-lain. Ya, nah, ini kadang juga ini banyak yang mungkin kendalanya kita di sini, ya, tidak sabar, datanya belum lengkap, sudah buru-buru, ya, sudah harus selesai. Nah, itu memang jadi soal juga, ya. Jadi Bapak Ibu, ini yang saya mau sampaikan, terutama untuk materi malam ini. Bapak Ibu bisa catat, ya. Mulai dari bagaimana kita menemukan ide. Setelah menemukan ide, kita pindahkan ide itu menjadi satu lembar, satu halaman, ya, berkaitan dengan judulnya, kira-kira apa fokus, masalah, teori, dan ini. Kemudian setelah itu kita turunkan, kita buat mungkin beberapa kalimat-kalimat, ya, dalam satu garis lurus nanti. Judulnya apa, fokusnya apa. Ini yang penting, ini yang tanda merah ini Bapak Ibu perhatikan, ya. Jangan judulnya analisis resepsi, terus nanti di sini Bapak Ibu yang jadi fokusnya bukan penerimaannya, ya. Banyak sekali itu yang terjadi seperti itu, ya, banyak sekali terjadi. Karena begini, ya, teori itu kadang konsep-konsep dasarnya itu beda-beda sedikit, ya, beda-beda tipis. Jadi kalau kita tidak kuasai teori, sering kita menggunakan teori itu tidak pas, ya. Banyak juga saya mendapatkan begitu. Teori yang dia pakai itu tidak pas. Jadi memang teori itu harus tepat, betul, ya. Cuma kadang kita punya, kalau di kampus kadang kita punya apa? Kita punya inilah moderasi lah gitu, ya. Kita punya ini sedikit. Tapi kalau memang betul-betul kita mau betul-betul itu sesuai dengan metodologinya, itu banyak yang harus diubah, ya. Nah, jadi Bapak Ibu saya kira itu, ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami, ya. Ini jam 9:30, ya. Silakan Pak Yusuf, mungkin kita interaktif lagi kalau teman-teman ada yang mau bertanya lagi, ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Prof atas penjelasannya. Ya. Baik, rekan-rekan yang masih ingin bertanya, masih ada waktu yang diberikan oleh Pak Prof. Sebenarnya begini, ya, mungkin kalaupun nanti kita melanjutkan sesi-sesi pelatihan ini, akan lebih bagus kalau Bapak Ibu peserta itu membawa, ya, sudah membawa prakteknya atau membawa program-programnya untuk kita bahas di sini. Misalnya, Pak, ini saya menulis skripsi, begini judulnya, ini kendala saya begini, boleh. Atau Pak, saya ini dapat ini proyek penelitian, bagaimana ini, ya. Itu mungkin bisa lebih interaktif dan mungkin Bapak Ibu bisa langsung nangkap, ya. Bapak Ibu bisa langsung nangkap dari apa yang kita jelaskan dengan apa yang Bapak Ibu bisa terapkan, yang Bapak Ibu pahami di kondisinya, sesuai dengan kondisinya, dan bisa langsung diterapkan, ya. Mungkin itu, ya. Memang yang membuat tugas ini kan praktek ini Pak Akmal aja, ya, sendiri, tapi saya lihat teman-teman lain tidak ada yang mengajukan, ya. Itu, ya. Jadi itu salah satu. Kalau Bapak Ibu nanti memang ingin kita menjadikan ini sebagai satu proses pembelajaran sekaligus praktek, ya. Sekaligus praktek. Karena kalau pelatihan itu sebenarnya harus ada prakteknya, ya, harus ada praktek. Itulah memang salah satu kendalanya kita melakukan pelatihan penelitian itu juga di kampus sering terjadi begitu. Kita pelatihan penelitian dikasih
materi 2 jam. Praktiknya enggak ada. Ya. Nah, jadi saya biasa katakan kalau kita mau penelitian itu minimal 3 hari. Ya. Jadi misalnya hari pertama itu kita kasih teori, hari keduanya itu praktek, baru hari ketiganya itu kita pembahasan. Dan itu pun kalau 3 hari itu memang kita betul-betul harus maksimalkan ya. Begitu Pak Yusuf. Silakan. Mungkin ada Pak Yusuf mau tambah juga boleh, silakan. Atau teman-teman lain ya, silakan kalau ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan. Baik, rekan-rekan yang ingin bertanya. Saya Prof. Silakan. Pak. Oke. Terkait tadi Pak sudah diberikan kesempatan kalau misalnya punya karya yang ingin sementara digarap. Sebenarnya saya punya Pak rencana judul yang akan diajukan untuk skripsi nanti Pak. Bisa nggak ditampilkan Bu? Tunggu Pak. Bagaimana caranya nih Pak? Langsung share screen saja atau? Ya, langsung share screen saja naskahnya. Tidak apa-apa ini juga. Teman ada yang nyontek di sini rencana skripsinya. Baru judul ini Pak. Ya, tidak apa-apa. Ya, kita bahas rame-rame aja supaya tidak mengantuk ini. Soalnya nih kalau sudah tengah malam begini baru berpikir berat mengantuk ini. Belum. Apakah sudah terlihat Pak? Tunggu dulu, saya tutup dulu saya punya screen. Ya, oke. Pak, nah ini Pak, ada sebenarnya 3 judul, masih pilih-pilih yang. Ya, ini bagus ini, langsung tidak mengantuk ini. Ya, yang ini saya tanyakan Pak terkait ini judul pertama, peran konselor Islam mengatasi gangguan kecemasan bagi lansia di Kampung Beru, ya. Kelurahan Limbantarangkeke, Kabupaten. Jadi di sini sudah ada rumusan masalahnya Pak yang saya terkait metodenya Pak. Sebenarnya di sini masih terkendala di sebenarnya metode apa yang bisa saya ambil Pak terkait judul saya ini. Kalau misalnya dilihat dari rumusan masalahnya juga. Mungkin hanya itu Pak. Oke, bisa perbesar Bu hurufnya, perbesar sedikit. Di situ, di layarnya di situ yang Ibu punya. Supaya lebih besar sedikit nih saya lihat ini tulisannya. Enggak, bukan ininya aja. Di situ dia punya. Ya oke, boleh juga lewat itu ya. Atau di perbesar itu dia punya skala ya. Satu aja dulu ya, itu yang nomor 1. Terlalu besar. Lewat sing itu tadi. Oke, ini aja dulu ya. Nah, ini judulnya ya. Peran konselor Islam. Coba ya, peran konselor Islam mengatasi gangguan kecemasan bagi lansia. Ya, kampungnya itu nantilah. Peran konselor Islam mengatasi gangguan kecemasan bagi lansia. Nah, kalau kita lihat judulnya ini, fokusnya ini peran konselor Islam. Peran konselor Islam mengatasi gangguan kecemasan. Ya. Peran konselor Islam, peran konselor ya. Nah, coba kita lihat rumusan masalahnya. Bagaimana tindakan konselor mengatasi gangguan kecemasan? Bagaimana implikasi tindakan? Kalau kita lihat judulnya peran konselor ya. Peran konselor itu berarti kedudukan ya, fungsi. Di rumusan masalahnya tindakan itu menyangkut prosedur. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kita harus konsisten. Kalau peran konselor, maka rumusan masalahnya harus peran juga.
Jangan peran konselor Islam, kemudian langsung kita tanya bagaimana tindakannya. Karena tindakan itu lebih teknis dibanding peran. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau kasih cocok, ya, mungkin di situ tindakan atau prosedur konselor atau prosedur konseling, ya bedakan. Mana orangnya, mana prosedurnya, ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua teorinya. Ibu pakai teori peran konselor atau pakai teori tindakan konselor, itu beda. Pakai teori apa ini? Halo? Belum ada. Mana Mi? Iya Pak, terkait teorinya juga masih. Ya, jadi kalau judulnya peran konselor, cari Iya Pak. teori mengenai peran konselor. Ya. Nah, itu nanti di teori peran itu apa-apa saja di situ konsep-konsep dasarnya. Itulah yang dijadikan rumusan masalah. Ya. Karena itu kalau kita bikin tadi saya jelaskan, kita bisa idenya itu dari teori atau dari fenomena. Kalau kita bikin begini, Ibu bikin model begini, ini kita berangkat dari fenomena. Tapi kalau bisa juga kita berangkat dari teori. Misalnya menurut teori peran konselor itu ada 3. Tinggal itu kita jadikan rumusan masalah. Itu lebih gampang. Karena itu saya menganjurkan biasa sama mahasiswa, kalau mau gampang bikin judul dan rumusan masalah, itu kita berangkat dari teori. Jangan berangkat dari fenomena. Hampir yang berangkat dari fenomena itu semuanya hampir itu sebagian besar mengalami kesulitan dalam mencari teori. Tapi kalau kita sudah berangkat dari teori, maka otomatis kita gampang dapat judul, kita tambahkan saja lokasi. Ya, tinggal kita tambahkan itu kata bagaimana, kita tambahkan. Jadi itu lebih gampang. Karena itu kalau kita mau melakukan penelitian sebenarnya lebih bagus kalau kita ke perpustakaan dulu, cari dulu teori. Ketika kita paham teori, gampang kita mendapatkan rumusan judul. Ya, karena kalau kita tahu jalan ceritanya, itu mudah kita nanti mendesain satu rencana penelitian. Ya sebenarnya itu kita mendesain rencana penelitian, itu jalan ceritanya sudah harus kita ketahui lebih dulu. Karena kalau itu tidak dilakukan, pasti Ibu nanti bingung. Jadi pelajari dulu. Ini ada, misalnya kita mau kemana, ya. Ada 5 jalan ini menurut teori, ya kita pilih satunya. Coba turun lagi Bu, ke atas lagi, ke atas. Itu yang judul kedua. Implementasi. Implementasi terapi kognitif sebagai pencegahan self-harm pada perempuan. Nah, di sini implementasi terapi kognitif. Ya, implementasi. Bagaimana metode kognitif mencegah? Oke. Bagaimana metode? Bagaimana efektivitas? Nah, apa itu efektivitas? Ya, efektivitas itu antara rencana dan hasil, ya. Ya, boleh juga di situ bagaimana penerapan, ya. Bagaimana penerapan terapi kognitif, ya. Mencegah, dalam pencegahan. Karena kan implementasi itu penerapan. Kalau kita sudah paham kata kuncinya, boleh kita nanti pakai istilah-istilah lain. Yang penting idenya itu jangan lepas dari makna yang memang ingin kita jadikan fokus, ya. Coba di bawah lagi Bu, masih ada? Ke atas lagi? Sudah, 3 tadi ya.
peran konselor. Nah, Kalau yang ini belum. apa yang mau ditanyakan? Apa yang mau ditanyakan? Yang ingin saya tanyakan, Prof, kalau misalnya kan baru dua yang ada rumusan masalahnya. Terus kalau misalnya bagian judul pertama itu, saya sebenarnya masih kurang paham terkait metodologi analisis data dan juga teknik pengumpulan datanya, Prof. Terus? Yang seharusnya saya tempatkan bagaimana itu, Prof? Enggak, makanya itu saja yang tadi 5 dulu itu yang saya kasih. Oh, Menentukan iya. judul, menentukan itu fokus, permasalahan, teori, dan pendekatan. Nanti pilih lagi tuh bang ada pengambilan datanya, analisisnya, nanti pilih lagi tuh. Nanti pilih itu lagi. Ini aja dulu yang kita clearkan. Apakah sudah cocok judulnya, sudah sesuai dengan fokusnya, sesuai dengan permasalahannya, teori, dan pendekatan yang kita pakai. Itu aja dulu. Karena banyak juga yang salah di situ ya. Tapi begini, biasanya juga begini ya. Tergantung juga pembimbing dan penguji nanti. Ya. Karena kalau kita itu penelitian di kampus, yang paling menentukan itu sebenarnya pembimbing. Ya, karena itu kita kemarin dikatakan disertasi atau skripsi atau tesis yang bagus, itu yang disetujui, yang ditandatangani pembimbing, itu yang paling bagus. Jadi sebagus apapun Anda bikin, kalau Anda konflik dengan pembimbing, ya Anda jadi. Jadi disertasi yang paling bagus, ya disertasi yang sudah ditandatangan sama pembimbing. Karena itu tergantung sebenarnya pembimbing juga, ya. Dan tergantung juga penguji, ya. Karena itu bersahabatlah dengan seorang pembimbing. Jadikanlah pembimbing itu sebagai tempat kita mengadu, ya. Jangan Anda melakukan satu konflik ya dengan pembimbing. Karena pembimbinglah itu sebenarnya yang mengarahkan ya kemana nanti kita akan pergi. Jadi itu aja dulu yang dikelirkan. Boleh nanti ini kalau kita nanti ada lagi sesi berikutnya, pilih satu judulnya, kemudian perjelas fokusnya, perjelas rumusan masalahnya, teorinya, poin-poin teori yang mau dipakai, dan pendekatannya. Paling gampang sebenarnya itu kalau kita berangkat dari teori, ya. Misalnya begini, peran konselor itu ada 3. Jadi kami itu rumusan 1, peran pertamanya, begitu. Paling gampang begitu. Contoh misalnya ini teorinya Rogers ya, bahwa sifat new media itu ada 3. Ada asinkronos, demasified, interaktif, demasified, asinkronos. Jadi misalnya kita meneliti satu pesan-pesan new media, tinggal kita cari satu bagaimana interaktivitasnya, yang kedua bagaimana pesan-pesan bagaimana. Jadi langsung gitu kita dapat judul, kita dapat teori, kita dapat rumusan masalah. Itu kelebihannya kalau kita berangkat dari teori. Tapi kalau kita berangkat dari fenomena, pasti sulit sekali nanti dan banyak kita kesulitan mendapatkan teori. Kenapa? Fenomena itu tidak terbatas, teori itu terbatas. Kalau kita dapat teori, fenomena gampang kita cari. Kenapa? Fenomena itu ada di mana-mana. Fenomena banyak, teori kita tidak ada, kesulitan. Akhirnya ganti judul juga nanti akhirnya. Karena itu sebenarnya lebih baik kita berangkat dari teori. Walaupun kita berangkat dari fenomena boleh juga. Asal kita bisa dapatkan teorinya. Karena teori itu, ya ini saja, ya kalau kita menguji, ada itu yang sudah ujian tutup, teorinya masih bermasalah. Coba. Ada juga kita menguji waktu seminar proposal penelitian kuantitatif,
hasilnya kuantitatif. Begitu sebenarnya hasil, variabelnya salah. Kenapa? Karena teorinya salah. Begitu variabel salah, harus penelitian ulang. Akhirnya ujian tutupnya lari ke kualitatif. Ya, jadi permasalahan kedua yang banyak sekali bermasalah itu di pemilihan teori. Itu memang titiknya kritisnya situ. Karena penelitian di perguruan tinggi sebenarnya itu ada penelitian teori. Ya. Nah, jadi kalau kita cuma bikin-bikin seperti begini judul rumusan masalah, oh ini belum menangkap, belum menjanjikan satu harapan ya. Tapi kalau kita sudah ketemu teorinya, itu 80% itu udah jadi itu. Tapi kalau kita berangkat dari fenomena, ini pengalaman saya, itu baru 30%. Ya. Nah, jadi coba nanti Bapak Ibu kalau nanti kita mau mengkaji teori ya, Bapak Ibu bawa teori, kemudian coba petakan itu konsep-konsep dasarnya, kemudian kita carikan teori ini cocoknya penelitiannya di mana. Nah, itu gampang itu. Ya, kalau kita mau praktek. Ini ada seteori. Di mana ini cocok saya pakai? Nah, itu gampang. Ya, dibanding ini ada masalah di lapangan. Ini teori apa yang cocok? Wah, itu lebih sulit. Itu lebih sulit, ya. Pertama teori banyak, kemungkinan juga teorinya itu tidak ada yang pas, ya. Terlanjur judulnya sudah bagus, jatuh cinta sama judul, teorinya tidak ada. Ya. Nah, itu banyak saya temukan juga dalam pembimbingan seperti itu. Oke, Bu, silakan mungkin yang lain lagi, ya. Masih ada waktu 10 menit, Pak Yusuf. Baik, Prof, terima kasih banyak atas penjelasannya. Yang lain masih ada? Masih ada waktu sedikit. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada juga yang mau penelitian di S3 atau di S2 atau apa? Bagaimana? Atau S1 ya. Akan lebih bagus kalau kita bawa naskah, bawa itu prakteknya, bawa itu rencana-rencananya, itu soalnya lebih bagus ya. Jadi Bapak Ibu kalau nanti kita lanjut, nanti sesi-sesi selanjutnya, bawa aja berkaitan dengan apa kondisi yang Bapak Ibu hadapi, nanti kita bahas ya, karena kalau terlalu teoritik juga ya mungkin Bapak Ibu juga udah sebagian udah pernah baca ya, cuman kita mau ini lebih praktis ya untuk mendapatkan apa yang betul-betul Bapak Ibu perlukan ya. Saya sebenarnya juga tidak bisa mematahkan ini materi. Kenapa? Karena yang ikut ini beda-beda ya. Ada yang profesional, ada yang mahasiswa juga ada S3, ada S1, ada. Jadi beda kalau misalnya khusus S3 saja ya. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau punya itu bawa aja ya. Bawa saja supaya nanti kita bantu ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, Waalaikumsalam. Maaf izin. Ya, masih ada waktu ya, Prof ya? Masih ada, Bu. Masih ada waktu. Ya, silakan, Bu. Iya, tadi kan yang dibicarakan masalah teori itu ya yang 2 orang tadi ini kan lapangan semua ya, Prof ya? Iya. Iya. Kalau dia itu sebagai library pustaka, Prof. Iya. Mohon izin bisa saya share, Prof, ini Iya, rencana. bagus. Silakan, Bu. Saya malah suka kalau Bapak Ibu nanti yang bertanya atau mau berkomentar langsung share naskahnya atau ininya. Bahannya. Silakan. Oh iya. Ini Prof nampak ya? Iya, oke. Analisis fonologi. Silakan, Bu. Apa yang mau ditanyakan? Iya. Rumusan masalahnya ini, Prof. Ini sebenarnya sudah beberapa kali berubah, tapi apakah memang udah cocok nih dengan judul yang sudah ada di situ? Oke. Perbesar sedikit, Bu. Bisa perbesar sedikit ininya.
Skalanya, ya oke, ya. Terlalu besar juga barangkali, ya. Ya, ini judulnya ya, Terlalu besar analisis. ya? Terlalu kecil. Ya, oke. Ya, cukup. Iya, Apa yang mau ditanya, Bu? Coba kita lihat judul ya. iya. Analisis fonologi dalam bacaan Al-Quran, ya. Analisis fonologi dalam bacaan Al-Quran, studi tentang tajwid dan pengaruhnya terhadap pemahaman makna. Ya, ini ribet ini ya. Analisis fonologi dalam bacaan Al-Quran, studi tentang tajwid dan pengaruhnya terhadap pemahaman makna. Nah, ini sudah complicated ini judulnya ya. Begini ya, judul itu jangan complicated ya. Jangan complicated. Kalau judulnya sederhana itu lebih mudah juga untuk kita teliti ya. Kalau judulnya saja sudah ribet, pasti lebih ribet lagi nanti urusannya. Ya. Dan ya kalau saya menghindari 2 kalimat, ada induk kalimat dan anak kalimat. Ya. Jadi mungkin langsung saja analisis apa? Apa itu Bu fonologi itu? Ilmu bunyi, Prof. Ilmu bunyi. Ilmu bunyi. Aswat ya, saut. Analisis fonologi dalam tentang cuaca. Oke. Ini kalau saya kaji dari ilmu komunikasi ya. Biasanya kalau kita meneliti itu ada objeknya, ada subjek. Itu begini ya, dalam ilmu komunikasi itu ada 11 komponen ya. Karena itu saya juga kalau mengkaji itu memang lebih teliti. Karena ada 11 itu komponen ilmu komunikasi. Pertama misalnya sumber ya. Siapa pelakunya di sini? Kalau kita analisis sumber, apakah ini analisis sumber atau bukan, Bu? Apakah ada pelakunya ini? Ada orang yang mengaji yang mau diteliti? Halo? Ini kenapa, Prof? Ini sebenarnya Anda jawab saya aja, bikin bilang tidak ada sumber. iya, karena sebenarnya lapangan, Prof. Cuma promotornya suruh pustaka. Anda ada Ya, nanti. Ya enggak, ya ini makanya saya tanya ini, Prof. Gimana ini dengan judul yang ini judulnya saja udah ribet. Masa Ibu banyak masalah juga ribetnya ya. Ini kan analisis fonologi dalam bacaan Al-Quran. Fonologi itu bunyi, ya kan? Analisis bunyi. Iya. Ya enggak? Bagaimana kita melakukan penelitian pustaka pada analisis bunyi? Padahal bunyi itu harus didengar. Ini sebenarnya bunyi huruf Al-Quran, bunyi hurufnya, Prof, yang mau saya istilahnya mau kaitkan dengan ilmu tajwid itu. Jadi kolaborasi itu antar pada naskahnya atau pada orang yang membaca. Naskahnya itu, Prof. Pada naskahnya berarti ini masuk analisis isi. Makanya saya tanya tadi, ini ada sumbernya tidak? Berarti ini analisis isi. Ya. Nah, ini kalau analisis isi. Nah, coba kita lihat ya. Bagaimana peran aturan dalam tajwid dalam menjaga kejelasan dan keindahan makna. Ini saja rumusannya. Atau terus jangan terlalu banyak. Jangan dalam satu rumusan masalah itu banyak masalah. Ini saja masalahnya sudah bermasalah. Gimana? Masalahnya saja sudah penuh dengan masalah. Bagaimana peran aturan fonologis dalam tajwid dalam menjaga kejelasan dan keindahan. Ini kejelasan dan keindahan ini beda. Ya. Bagaimana peran aturan fonologis? Bagaimana kesalahan dalam penerapan tajwid mempengaruhi? Harus masuk bengkel dulu ini kalau begini. Bagaimana teknologi tajwid berbasis fonologi dalam meningkatkan apa? Terlalu banyak ide ini yang Ibu ini campur-campur di dalam. Saran saya begini, petakan dulu. Petakan dulu misalnya aturannya saja dulu. Ya, aturannya misalnya bermacam. Kemudian mungkin nanti lagi kesalahan-kesalahan yang muncul ya. Jadi jangan terlalu banyak konsep-konsep atau dalam permasalahan itu terlalu banyak masuk di dalam.
ya. Jadi seperti ini peran ya. Peran ini kan sebenarnya kedudukan fungsi ya. Nah, kalau misalnya fungsi itu di dalam tajwid itu ini sebenarnya terkait juga dengan tinjauan ilmu ya. Nah, apakah peran dalam ilmu tajwid itu Ibu pahami seperti apa? Ya. Nah, jadi peran fonologi dalam tajwid dan misalnya peran seseorang dalam satu pekerjaannya kan beda. Karena itu ini kata-kata kunci peran ya, menjaga kejelasan, keindahan. Ini Ibu petakan dulu ininya. Sebenarnya dua itu cara belajar ya. Dua cara belajar. Pertama itu kita berangkat dari pemahaman konsep. Itu Ibu dulu perjelas. Ya, mungkin teman-teman ada yang memang sukanya itu konsep-konsep, narasinya banyak. Nah, kalau itu sulit kita betulkan, coba kita buat model, ya. Ibu buat model semacam panah-panah dari konsep judul tadi itu kita bikinkan panah-panah, kemudian nanti yang mana itu mau diteliti, ya. Nah, supaya nanti itu lebih jelas, ya. Mungkin saya tidak bisa memberi saran lebih teknis karena ilmu fonologis ini saya tidak terlalu paham ya, karena saya kan bukan dari background keilmuannya ini. Tapi mungkin kalau banyak waktu Ibu jelaskan konsep fonologi, kemudian struktur ilmunya gimana, saya bisa bantu nanti temukan rumusan masalahnya. Ya. Cuman kalau rumusan masalah begini, salah ini agak ribet ya. Agak ribet ini karena dalam satu rumusan masalah ini tidak jelas apa fokusnya dan terlalu banyak konsep-konsep Ibu masukkan. Ya. Mungkin secara umum begitu, Bu. Coba judulnya, Bu, kembali judul, Bu. Judul. Analisis fonologi dalam bacaan Al-Qur'an. Studi tentang tajwid dan pengaruhnya terhadap. Ini saja. Analisis fonologi dalam bacaan Al-Qur'an itu sudah satu persoalan. Yang ide kelima Prof dan tadi, pengaruhnya terhadap yang pemahaman sebenarnya makna itu juga. yang ide kelima tadi, ya. Ya. Kenapa, Yang Bu? ide kelima tadi Prof tadi ditampilkan di slide. Coba, Iya, Bu. ini yang ide kelima tadi Prof, itu di slide-nya Prof tadi. Ketika menemukan ide gitu loh. Oh iya. Ini kan integrasi dari pengaruh Al-Qur'an gitu. Oke. Cuman di sini terlalu banyak aspek ini yang mungkin yang begini ya. Ibu petakan dulu ini modelnya ini ya. Dan ini juga nanti membantu menemukan novelty. Petakan dulu model teoritiknya, bagaimana kedudukan fonologinya, tajwid dan seterusnya. Petakan dulu, kemudian nanti di mana mau diteliti konsep teorinya, dan nanti itu bisa juga lebih mudahkan kita untuk menemukan novelty-nya. Ya. Mungkin begitu, Bu, karena saya ini apa? Cuma itu saya lihat ini terlalu banyak ide-ide yang Ibu ingin rangkum di dalam misalnya dalam satu rumusan masalah, dan di judulnya juga ini saya belum dapatkan kerangka ininya dia, kerangka mana fokusnya ya, mana fokus. Ini terlalu apa ya, kayak tumpang tindih gitu ya. Ya. Mungkin, Bu, kalau nanti ada banyak waktu kita, atau berikutnya nanti Ibu kasih dulu struktur teorinya, kemudian apa poin-poin di situ, baru nanti coba kita rumuskan masalah. Kita berangkat dari teori ini, Bu. Mestinya ini kita berangkat dari teori ini, kalau begini. Iya. Ya. Iya, Bro. Jadi petakan dulu teorinya, nanti kita bantu cari rumusan masalahnya dari teori itu. Kita tarik satu-satu rumusan masalahnya. Dan dari satu rumusan masalah, jangan ada 2 masalah atau 3 masalah di dalam. Ya. Ya, Prof, makasih banyak. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Ya, silakan. Pak Yusuf, bagaimana nih, Pak Yusuf? Sudah jam 10, Prof. Iya. Nah, baru salah ini, teman-teman, banyak yang mau. Tapi ini sudah habis waktu. Siap.
Jadi gini ya, mudah-mudahan ini nanti kita masih diberi kesempatan semuanya Amin. ikut. Bagus kalau Bapak Ibu memang sudah bawa itu naskahnya atau apa yang memang mau dikaji ya masing-masing. Yang kedua, penting sekali itu Bapak Ibu bawa itu peta teorinya. Peta teori ya. Misalnya teori apa tadi, kemudian pokok-pokok teorinya itu apa. Nanti langsung gampang kita arahkan, inilah yang kita jadikan rumusan masalah. Ya, contoh ini, karena saya ini komunikasi, contoh misalnya, menurut Rogers, ada 3 ciri new media. Ada 3 ciri atau karakter new media. Pertama, interaktivitas. Yang kedua, demasified. Yang ketiga, synchronous. Nah, saya misalnya mau meneliti bagaimana peran Instagram dalam pembelajaran atau bagaimana penggunaan WA dalam pembelajaran. Maka rumusan masalahnya gampang, langsung saya ambil teorinya Rogers. Rumusan pertamanya bagaimana interaktivitasnya, bagaimana pesan-pesannya, dan bagaimana asynchronous, demasified ya, dan interaktivitasnya. Jadi gampang. Kenapa? Karena kita berangkat dari teori. Jadi biasanya kalau tidak clear seperti begitu tadi, itu struktur teorinya yang tidak clear lebih dulu. Ya. Sama juga kalau misalnya kita mau ke mana, ke satu daerah, kalau kita tidak paham jalan menuju ke sana, ya pasti kita berputar-putar cari jalan. Tapi coba kalau saya tanya, kalau kita mau ke Maros, ada berapa jalan kita bisa lewati? Oh, ada 4 jalan, Pak. Kita bisa lewat Antang, kita bisa lewat Urip Sumoharjo, kita bisa lewat misalnya jalan tol, ya. Kan gampang. Nah, nanti tinggal kita cari rumusan masalah. Rumusan masalah 1, bagaimana jalannya ke lewat Antang, rumusan masalah. Begitu sebenarnya. Karena itu pemahaman teori itu sebenarnya sangat menentukan. Karena itulah yang menentukan jalan ceritanya, menentukan arahnya, menentukan nanti penilaiannya, analisisnya sampai kepada tujuan penelitian. Karena sebenarnya ilmu pengetahuan itu berulang. Kita menduplikasi. Jadi teori itu kita duplikasi. Begitu kita dapat sesuatu yang berbeda, muncul teori baru. Begitulah sifat ilmu pengetahuan. Katanya kita bisa melihat tempat jauh karena kita berdiri di pundak para raksasa. Jadi kenapa kita bisa berdiri melihat tempat yang jauh? Karena kita berdiri di pundak para raksasa. Oke, saya kira begitu ya, Bapak Ibu. Saya mohon maaf, ini banyak mungkin harapannya Bapak Ibu tidak tercapai dan ada juga beberapa mungkin kendala-kendala kita di sini, ya, termasuk kendala teknis. Nantilah mungkin memang kalau ada keseriusan. Kita boleh ketemu, dan saya sebenarnya lebih senang itu kalau saya menjelaskan di papan tulis. Kenapa? Karena banyak sekali sebenarnya yang bisa kita jelaskan itu langsung daripada kalau kita menggunakan slide-slide ya. Dan kita punya bahasa ini terbatas dibanding kalau kita menggunakan gambar. Ya, karena itu kalau kita menggunakan gambar itu cepat. Ini dibanding kalau kita menjelaskan itu sulit kita menemukan bahasa yang presisi yang menggambarkan isi pikiran kita. Karena itu kalau kita menggambar itu lebih mudah memindahkan gambar otak kita ke papan tulis. Kenapa? Karena itu dari gambar ke gambar. Ya. Tapi kalau kita memindahkan gambar ke teks itu sulit sekali. Kenapa? Karena teks itu sulit ya untuk kita temukan sesuatu yang memang pas dengan apa yang kita mau gambarkan ya. Saya kira begitu, Bu. Mohon maaf. Saya kira saya kembalikan kepada Pak Yusuf. Mungkin sudah mau ditutup ya, atau bagaimana? Silakan Pak Yusuf. Baik, terima kasih Pak Prof. Mengingat waktu kita sangat terbatas, maka pada malam hari ini mungkin kita cukupkan sampai sekian dulu. Nanti kita akan bertemu di sesi berikutnya. Karena dibuka dengan pantun, maka akan ditutup dengan pantun. Ya. Ya. Berhati-hatilah di jalan raya. Ya. Karena
jatuh di aspal itu tidak seindah dengan jatuh cinta. Insyaallah. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih teman-teman. Salam sehat. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.